Bismillah. Izin Ustazah, hari ini yang akan diujiankan itu Hah? antara HAMS Ujian? sama Kok ujian? Udah nggak ada lagi zaman ujian. Coaching. ya, coaching sama Idhar Mutolak. Oke, Yang silahkan. mana? Yang HAMS ya. Boleh. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat bertatap maya kembali dalam kegiatan belajar tahsin Al-Quran. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dan juga kelancaran dalam kegiatan malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, kita awali dengan doa. Teman-teman boleh mengikuti doa yang saya ucapkan atau mengaminkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Berdoa Alhamdulillahi selesai. Berdoa selesai. Alhamdulillah teman-teman, doa sudah kita bacakan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala permintaan kita. Amin ya Robbal Alamin. Sebelum mulai, coba posisikan kamera yang enak dulu. Ya, silahkan lanjutkan. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan mempelajari materi HAMS. Mm-mm. Di antara teman barangkali ada yang sudah pernah mendengar atau belajar apa itu HAMS. Belum pernah. Pernah. Terima kasih Katia atas jawabannya. Mungkin Kak Lulu, Kak Titi pernah mendengar apa itu HAMS? Udah pernah dengar tapi lupa Ustazah. Baik, lupa. Kak Titi lupa. Baik, terima kasih Kak Titi. Atau Kak Lulu. Ah, kalau nggak salah sih ada angin-anginnya gitu nggak sih? Oke, terima kasih Kak Lulu atas jawabannya. Nah, teman-teman, terima kasih ya sudah berani menjawab. Tadi menurut Kak Sudah Lulu, berani, HAMS, berani, jangan berani. Terima kasih sudah berani menjawab. Itu konotasinya, makna terbaliknya berarti aku punya mental penakut ya. iya juga ya. Terima kasih sudah menjawab, gitu aja. Baik, saya ulangi. Terima kasih teman-teman sudah menjawab. Tadi menurut Kak Lulu, HAMS itu ada angin-anginnya. Nah, apakah benar? Mari kita pelajari bersama teman-teman. Apakah benar? Jeda dulu. Baik. Apakah Saya benar? ulangi. Teman-teman, tadi menurut Kak Lulu, HAMS itu ada angin-anginnya. Nah, apakah benar HAMS itu ada angin-anginnya? Mari kita pelajari bersama. Teman-teman, kita artikan terlebih dahulu. HAMS secara bahasa artinya adalah hembusan angin atau berdesis. Mata, 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 mata. Lihat aja dulu. Lihat aja dulu. Catatannya, pas penjelasan nggak boleh ngintip lagi. Teman-teman, kita artikan terlebih dahulu. HAMS
secara bahasa artinya hembusan angin atau berdesis. Nah, artinya beberapa huruf dalam Al-Quran memiliki sifat Maksudnya, berdesis. kalau artinya itu alih bahasa. Hams artinya, abis itu kok artinya lagi? Maksudnya, Saya ulangi, teman-teman, kita artikan terlebih dahulu. Hams artinya hembusan angin atau berdesis. Maksudnya berarti kok beberapa maksudnya huruf dalam, berarti lagi? Double itu maksudnya berarti. saya ulangi, Ya, teman-teman, kita artikan terlebih dahulu. Hams secara bahasa artinya hembusan angin atau berdesis. Maksudnya, beberapa huruf dalam Al-Quran memiliki sifat berdesis atau hams itu sendiri. Kira-kira menurut teman-teman, huruf apa saja yang ketika pengucapannya ada anginnya? oke, Coba. sebentar. Dan Kalau tadi An bilang eh, hams artinya hembusan angin atau berdesis, ya kan? Habis itu eh, maksudnya, nah satu kata maksud itu kan pakai dal. Tapi ketika kita berbahasa Indonesia, dia menjadi ta maksudnya. Nah, kalau tadi tuh sama kayak merokok. Merokok itu kan pakai K. Tapi kita pas ngomong dalam bahasa Indonesia kan pakai hamzah, merokok. Sama, maksudnya tadi tuh terlalu jelas D-nya. Maksudnya itu yang pertama. Yang kedua, an tuh kalimatnya tadi maksudnya huruf-huruf, ada beberapa huruf dalam Al-Quran yang memiliki sifat hams, gitu kan bahasanya? Benar, tapi akan lebih enak kan baru abis ngomongin ada hembusan angin, ya kan? Jadi nggak usah lagi ngomong hams, bilang aja ada beberapa huruf Al-Quran atau ada beberapa huruf hijaiyah, lebih tepatnya sih hijaiyah ya, bukan huruf Quran. Ada beberapa huruf hijaiyah yang ketika kita menyebutkan ada hembusan angin. Jadi bukan lagi bilang hams, gitu. Oke, coba diulang lagi. saya ulangi, teman-teman, kita artikan terlebih dahulu. Hams artinya hembusan angin atau berdesis. Maksudnya, huruf hijaiyah saya ulangi, maksudnya beberapa huruf hijaiyah memiliki, saya ulangi, Ulang. maksudnya Tenang, beberapa tenang. huruf hijaiyah, Maksudnya pakai T. saya ulangi, maksudnya beberapa huruf hijaiyah ketika pengucapannya ada hembusan angin. Nah, tadi kata Kak Tia, hams itu ada angin-anginnya. Betul ya Kak Kak Tia? Tia, bukan. Kak Iya. Lulu, enak aja. Ini nih bingung nih. Karena satu tokoh tiga nama. Iya, Ulang. Ustazah. Saya ulangi, maksudnya D, D, T, di T, antara, T. Maksud. saya ulangi, maksudnya di antara huruf hijaiyah ketika pengucapannya ada hembusan anginnya. Tadi menurut Kak Lulu, hams itu yang ada angin-anginnya. Nah, betul ya Kak Lulu? Terima kasih. Nah, selanjutnya teman-teman, menurut teman-teman nih, kira-kira huruf apa saja yang ketika pengucapannya mengeluarkan hembusan angin? Kira-kira apa? H, Apa? Maaf, H, diulang.
Betul. Jangan, jangan apa ya? Apa? Jangan apa? Spontan. Gimana? Gitu aja gimana? Oh, Nah, oke. Teman-teman, kira-kira huruf apa saja yang ketika pengucapannya ada hembusan anginnya? H. Betul. Kak Tia, coba. Oh, tadi itu bukan Kak Tia ya? Oh, tadi Kak Tia ya? Yang ngomong H barusan siapa? Iya, Kak Tia. Terima kasih. Betul Kak Tia. Oke. Ya. Terus sekarang, Lalu, huruf oke. apa? eh kira-kira kalau misalnya aku kayak gini, An bisa respon apa? Sebelum aku ngomong, Fa bukan sih? Gimana? Fa, fa. Ya betul Kak Tia. Tadi Kak Tia mempraktekkan dengan menutup mulut ya. Ada anginnya Kalau atau tidak? kalau nutup mulut tuh begini. Wih, tutup apa tuh? Tutup apa tuh? Tutup usia. Kalau nutup mulut itu begini. Kan aku nggak nutup mulut. Meletakkan, meletakkan apa? Meletakkan Tangan. tangan atau jari di depan mulut. Kalau tutup mulut atau bisa tutup mulut. Aduh, coba. Betul ya. Tadi kata kalau lu huruf kalau lu tadi meletakkan tangannya. Merasakan apakah ada anginnya atau tidak. Seperti itu ya. Ya, Betul. betul. Ini ya, cara kalulu, maaf, cara kalulu bisa ditiru ya teman-teman. Maksud saya. Maksud saya. Maksud saya tadi kan cara Kak Tia, maaf Kak Lulu. Ah, cara Kak Tia, maksud saya Kak Lulu. Saya ulangi. Tadi cara Kak Tia, maksud saya Kak Lulu. Hmm, Cara Kak bisa ditiru teman-teman. ya. Selanjutnya Kak, siapa lagi tadi? Maaf, Siapa? saya nggak bisa Siapa? lihat. Oke, Tadi nggak kan ada lihat. Kak Lulu sama Kak Titi. Kak Titi, menurut Kak Titi huruf apa saja? Huruf apa? Eh, batas saja. Ha juga nggak sih Ustazah? Coba Kak Titi rasain. Ha, seperti Ha, cara Kak Lulu tadi. ha. Ada Apakah ada hembusan nafasnya, angin? tapi nafasnya dari hidung. Itu benar juga nggak? Misalnya, ha, ha. Kok aku rasanya nafasnya nggak Kalau dari mulut kalau ya, tapi dari hidung. oh, dari hidung ya, Kak Titi. Kak Titi kalau nafasnya dari hidung jadi ya seperti itu. Iya, berasanya ada dari hidung. Ha, 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 ha. Ada sih dari mulut, tapi dikit doang, anget dikit di mulut, tapi lebih banyak keluarnya di atas kumis. Ha, ha, ha. Oh, berarti Kak Titi haknya masuk ke hidung. Nah, coba Kak Titi latih dari mulutnya. Tidak boleh masuk ke hidung. Boleh sambil eh, di ini hidungnya. Di apa ini? Pencet. Lupa. Boleh ditekan. Ya, Boleh Kak Titi dengan menekan kedua hidungnya, kedua lubang hidungnya. Begini. dua, satu di mana Ha, lagi? susah banget ya. Saya Gampang, ulangi. insya Allah. Saya ulangi. Nah, Kak Titi mungkin haknya masih masuk ke hidung. Coba Kak Titi sambil
menekan hidungnya. Coba. Ha, 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 ha. ha. Ya, Ada tidak sih. dari hidung ya. Oh, Itu ada. kertasnya kelihatan banget. Harus banget diangkat itu kertas. Oh, habis. Maaf, Liza. Gak apa-apa. Tapi aku jadi salfok. Nah, begitu tuh. Begitu itu kertasnya jadi ikut nombok. Nah, terus nih An. eh, karena dia udah notice hidung, bisa nggak An menjelaskan kenapa sampai dia keluar dari hidung? Kepikiran nggak? Mungkin karena apa ya? Kan kadang suka ada orang yang suaranya tuh ngirung gitu saja. Mm-mm. Apakah karena ada polip atau Hmm. kelainan di hidung gitu? Ya, itu bisa disampaikan. Dalam bentuk pertanyaan gini, pertanyaan monolog ya, kita ngomong sendiri untuk dijawab sendiri, tapi mewakili, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Nah, Ya. teman-teman, kalau tadi Kak, siapa tadi itu ya, pokoknya ada teman kita yang menyampaikan bahwa udaranya yang keluar bukan dari mulut, tapi malah lebih banyak keluar dari hidung. Kenapa kira-kira? Ini ada beberapa alasan. Pertama, bisa jadi teknik mengeluarkan huruf itu tidak tepat. Jadi makrojnya bergeser misalnya ya. Terus yang kedua, ada kondisi kesehatan. Ada orang yang jangankan huruf H, berbicara aja suaranya sengau. Mungkin karena flu, mungkin karena ada kelainan di hidung, gitu. Ada juga teman-teman yang perlu kita ketahui, misalnya nih, lobang menuju tenggorokan itu kan ada dua jalur. Di pas lobang mulut yang di situ tuh, yang lak-lakan anak lidah itu, ada satu turun ke bawah, ada satu naik ke atas ke arah hidung. Jadi kalau misalnya makhraj H, ini di mana? Teman-teman tahu? Tenggorokan kan? Tenggorokan bagian mana? Tenggorokan bagian tengah, Nah, misalnya gitu. Nah, ya, tenggorokan bagian tengah, atas maupun bawah, artinya dia di lubang yang ada kemungkinan bisa loh menerobos lubang yang lain yang ke arah ke hidung kalau kita ngeluarinnya nggak hati-hati. Wajar kalau jalur anginnya jadi terbagi dua karena memang lubangnya itu sama arahnya. Gitu. Jadi itu logika. Di samping logika kan gurunya harus belajar biologi juga ya. iya, jadinya ngejelasin tenggorokan, lubang, kayaknya yang ngebayangin. Iya. Aduh, Iya ada istilah kalau dalam biologi itu ada laring, ada faring. Walaupun misalnya kita nggak tahu. Tapi saya pernah dengar ada istilah laring, faring. Itu adalah bagian-bagian di sini nih, ya, teman-teman. Tapi ada juga hubungannya dengan lubang yang menuju hidung. Makanya kenapa ada dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Karena apa? Jalurnya sama. Tapi kan nggak mungkin, bisa nih masukin jokesnya. Tapi kan nggak mungkin kita sebut H, anginnya keluar dari kuping. Misalnya kayak gitu, walaupun ada jalur yang sama gitu. Nah, jalur yang paling dekat adalah hidung dan mulut, gitu. Tenggorokan karena gitu ada. Ya, bisa baik. coba diulang. Diramu aja kalimatnya. Yang penting sentuh dulu logikanya supaya kalau ada yang bertanya, kenapa ya suara ain dan h itu kayak agak-agak ke hidung ya? Nah, ada tuh. Aha, ya kan? Ya, betul. Gitu. Coba. Teman-teman, tadi eh, Kak Titi, menurut Kak Titi, hurufnya adalah H yang memiliki sifat hembusan angin. Ya, dalam pengucapannya, Kak Titi katanya tadi H-nya suaranya atau anginnya lebih banyak dari hidung. Nah, itu kemungkinannya ada dua, teman-teman. Yang pertama,
Mungkinkah Kak Titi makrojnya tadi agak bergeser sehingga anginnya lebih ke hidung, tidak di mulut? Kemungkinan kedua, apakah Kak Titi ada kelainan di hidung? Ah, jangan langsung kelainan di hidung. Karena belum tentu juga Kak Titi ini merasa tidak tersinggung. Oh iya, Makanya jangan Kak Titi. Ada loh teman-teman aja. orang yang merasa, kalau Kak Titi merasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Kak Titinya nggak merasa, setidaknya dia tahu, oh ada ya orang yang kayak gitu. Jadi dia nggak sendiri. Aku angkat telepon dulu boleh nggak? Kakakku telepon. Bentar ya. Oke, lanjut. Teman-teman, tadi H yang dibunyikan Kak Titi itu katanya anginnya lebih banyak dari hidung daripada dari mulut. Nah, kemungkinannya ada dua, teman-teman. Karena beberapa orang juga mengucapkan seperti huruf H, A, juga anginnya lebih banyak di hidung. Itu kemungkinannya ada dua, teman-teman. Kemungkinan yang pertama, makhrajnya mungkin bergeser. Sorry, kepencet. Yang ke Terus, saja. Kemungkinan kedua, mungkin orang itu punya kelainan di hidung seperti misalkan ya penyakit polif atau ya semacam itulah ya. Nah, atau flu. makanya Flu, yang atau paling flu gampang tuh flu. Polip, atau mungkin setahu aku saja polip apa? Polip ya? Polip apa folip? polip ya saja. Sebentar, aku coba cek. Sambil aja, sambil. Mungkin atau orang itu sedang flu bisa jadi ya teman-teman. Nah, karena makro H ini dari mana tempat keluarnya? Tenggorokan tengah, Ustazah. Tenggorokan bagian tengah. Nah, dari tenggorokan ini ada saluran yang memang dia menyambung ke mulut, ke hidung, dan juga ke telinga. Makanya tuh ada dokter spesialis THT, telinga, Ya, hidung, tenggorokan. Tapi kan tidak mungkin H dari telinga. Nah, maka dari itu sebisa mungkin usahakan dulu dari mulut. Jika memang tidak bisa dipaksakan, boleh, boleh saja. Boleh-boleh saja anginnya dari hidung. Gimana ya, saja ya? maksud Saya ulang maksud nih. tujuannya gimana sih? Mau ngomong apa sih? Jadi maksudnya itu paksakan dulu, usahakan belajar bunyi H ini dari mulut. Jika tidak, setidaknya kita sudah berikhtiar. Gitu saja. Enak itu kalimatnya daripada yang tadi. Saya ulangi. Jadi teman-teman, kita jika kondisinya seperti ke saya ulangi, teman-teman, jadi jika kondisinya seperti tadi, kita usahakan dulu haknya ini dari mulut, anginnya dari mulut, tidak dari hidung. Tapi jika sudah dipaksakan ternyata tidak ke mulut juga, maunya ke hidung, ya setidaknya kita sudah berikhtiar. Terus berikhtiar saja teman-teman ya. Nah, teman-teman, tadi kata Kak Lulu huruf hams itu atau yang berdesis itu ada H. Kata Kak Tia katanya H. Ada juga kata Kak Titik, maaf, kata Kak maksud saya ulangi, maksud saya, kata Maksud Kak Tia, maksud, saya ulangi, maksud saya, kata Kak Tia tadi ta, kata Kak Titi H. Teman-teman, ternyata huruf yang menghembuskan angin ini ada 10.
yang terdapat hembusan angin, bukan huruf yang menghembuskan angin. Saya ulangi, teman-teman, ternyata huruf yang terdapat hembusan angin ketika pengucapannya itu ada 10. Yang pertama, fa. Kedua, ha. Tiga, sa. Empat, ha. Lima, sin. Lima, shin. Maaf. 6, Enam, 5 enam, lagi. kho. Saya ulangi. Lima, shin aja ya. Lima, shin. Enam, kho. Tujuh, hod. Delapan, sin. Sembilan, kaf. 10, ta. Nah, untuk memudahkan menghafalkan huruf hams ini, teman-teman, huruf ini dikumpulkan dalam kalimat fahat, tahu, sun, sakat. Ya, itu. Selanjutnya, teman-teman, di antara 10 huruf ini Ntar dulu, kecepatan ada itu. Kecepatan. Orang-orang belum kepikiran hurufnya apa aja tadi. Karena terlalu cepat. Atau baru pertama kali dengar. Udah gitu tidak berurutan. Ya kan? Jadi bahasanya begini. Ada yang menyingkatnya dengan kalimat atau ada yang mengumpulkannya dengan kalimat fahat tahu syakhsun sakat. Tapi kalau teman-teman merasa sulit untuk mengingat kumpulan huruf-huruf itu, teman-teman boleh dari awal, jadi berurutan. Pertama, aba. Jadi kita cepat. Aba itu tidak ada. Ta, fa. Jadi nggak usah 1, 2, 3, 4, 5, nggak usah. Pakai jari boleh. Aba, ta, fa. Ja enggak, ha termasuk. Kho termasuk. Abata fajaha khoda tidak, za tidak, ro tidak, za tidak, sa. Ya, sa. Coba dirasakan. Sa termasuk. Sha termasuk. So termasuk. Do. Do tidak ya. Misalnya kita udah terlanjur do nih. Do tidak ya. To tidak. Berarti baru 7 nih teman-teman. To, apakah termasuk? To, tidak. Vo, tidak. A, tidak juga. Ro, tidak. Fa, ada tuh. Fa. Ko, ko, tidak. Ka, ada. La, ma, na, wa, ha. Ayah. 10 tuh teman-teman. Jadi berurutan. Boleh sambil mengingat, sambil meletakkan tangan di depan mulut supaya dirasa. Kenapa nggak boleh kof? Nggak boleh baca nama aslinya. Karena kadang huruf yang asli itu nanti ada anginnya. Khawatirnya nanti dia menghitung kof, ada f-nya. oh iya betul. Coba diulang lagi Nah, yuk. saya ulangi, teman-teman, ternyata huruf yang ketika pengucapannya ada, saya Hembusan angin. ulangi, teman-teman, ternyata huruf hijaiyah yang ketika pengucapannya memiliki hembusan angin ada 10 huruf, teman-teman. Kita urutkan dari A ya. Coba sambil dihitung boleh? A, apakah ada hembusan angin? A, tidak ya. A, ba, ta, apakah ada hembusan angin? Ta, Ada. ada. Ta, sa, sa, coba dirasakan. Sa, ada. Ja, ha, Ntar ha, dulu. ada Ja, angin? ja, jangan lompat-lompat. Ja, tidak ada. Ha, ada. Jadi dipercepat.
Tapi semua harus diidentifikasi. Mana yang enggak ada anginnya, mana yang ada anginnya. Jangan abata. Itu kan udah langsung dinotis hurufnya. Jadi nggak berpikir ya saja ya. Iya. Saya ulangi, saya lanjutkan aja ya saja. Tadi sampai sampai ta ya teman-teman. Coba Mm-mm. selanjutnya ja. Ja, apakah ada hembusan angin? Ja. Ja. Ha. Ha. Betul? Ha. Kho. Kho. Coba dirasakan. Kho. Dal. Maaf, saya ulangi. Da. Maksud saya, Da. Ya. Maksud saya, da. Apakah ada hembusan angin? enggak. Enggak ya. Da. Da. Nah, aku mau bilang juga. Makanya alasanku tadi dipercepat. Kadang nggak harus menunggu dia jawab. Kita aja jawab. Da, tidak ada. Oh, Da, tidak ada. Karena kalau nunggu, bisa jadi ya lama. jawabannya satu lama. Yang kedua jawabannya salah. Da, da. Kalau dia jawab, da, da. Bisa loh. Ba, Ya, ba. ya. Bisa loh. Jadi kita aja yang jawab. A, ba. Tidak ada ya. Ta, ada. Fa, ada. Ja, tidak ada. Jadi yang tidak itu satu kali aja disebutnya. Yang iya itu dua kali. Supaya memaksimalkan. Tadi sampai kho ya teman-teman. Ya, Kita lanjutkan. Da. Tidak ada ya. Da. Tidak ada. Ro. Tidak ada. Za. Tidak ada. Sa. Sa. Coba dirasakan. Ada ya? Sa. Sya. Sya. Saya bilang enam. sudah keberapa ini? 5, sekarang ke 6. Ya, ya situ aja. Situ. Apa? Sya. Selanjutnya so. So. Ada ya? Bo. Tidak ada. Po. Tidak ada. Bo. Tidak ada. A. Tidak ada. Go. Tidak. Fa. Ntar dulu, Fa. jangan jangan dihitung dulu fa. Ngomong dulu fa. Fa. Ada ya? Hitung. Jangan fa. Berarti udah tahu dong fa. Fa. Selanjutnya teman-teman. Fa. Fa. Coba dirasakan. Ada ya anginnya? Fa. Jadi Jarinya tuh, jarinya pengucapan tuh. fa. Jarinya jangan dulu, jarinya belum. Iya, masih di situ. Fa. Coba dirasakan. Ada anginnya? Fa. Jadi pengucapan fa tidak pak ya teman-teman. Tapi Hmm. fa. Fa termasuk ya. Ko. Tidak ada. Ka. Ka. Apakah ka ada hembusan anginnya? Ada. Ka. Betul. La. Tidak. Ma. Na. Wa. Ha. Coba dirasakan. Ha. Apakah ada hembusan anginnya? Ya, betul. Ha. Sudah 10 ya teman-teman. Ih, masih ada Lanjut. dua huruf lagi belum? Ayah itu kan belum beres. Oh, oh iya. Ha. Aduh ya Ya, Allah. Ha. La. La. Tidak ada. A. kolak lagi Ya. sih. Tidak. Lam Kalau alif itu. mana? Lam alif kan udah nggak ada. Lam alif itu kan lam dan alif. Dihapus nya ya, lam Iya. alifnya. Habis H tinggal Hamzah dan ya doang. Tadi sampai H, teman-teman. Mhm. Selanjutnya A. Tidak ada ya. Ya. Tidak ada. Jadi sepakat huruf yang memiliki sifat hams ada 10. Teman-teman, di antara 10 huruf tadi ada 2 huruf
yang pengucapannya atau hembusan anginnya itu disengaja. Maksudnya, ketika mengucapkan kedua huruf ini, anginnya disengaja. Jadi, saya ulangi. Maksudnya, ketika pengucapan kedua huruf ini, anginnya disengaja. Huruf apa saja kira-kira menurut teman-teman? Hmm, apa ya? Enggak, belum tahu sih Ustazah. Coba Kak Lulu. Enggak, enggak tahu juga Ustazah. Di antara teman-teman yang lain, barangkali? Hmm, Pak, kok aku nggak berasa ya, Fa, itu ada anginnya. Fa. Mm-mm. Nah, Fa. jadi Fa. ketika pengucapan kita itu dari ujung gigi seri atas dengan dalam bibir bawah, Kak Titi. Begini, fa, seperti itu. Fa. Fa, coba dirasain lagi. Fa, ada anginnya? Fa. Oh iya, ada. Nah, jadi teman-teman, huruf yang anginnya disengaja ini ada dua, yaitu huruf ta dan ka. Bukan yang Kenapa disengaja. kedua? Harus disengaja. Karena Saya ulangi, kalau nggak harus dia nggak keluar kan anginnya. saya ulangi. Jadi teman-teman, kedua huruf yang anginnya harus disengaja itu huruf ka dan ka. Kenapa harus disengaja? Karena kalau tidak disengaja, sifat hamsnya tidak ada. Contoh, kita ucapkan huruf ka. Ka. Apakah ada hams atau hembusan angin? Tidak. Tak, titik misalnya. Ka titik. Nah, Hmm. tidak ada hembusan angin. Tapi huruf hijaiyah ini punya sifat hamsnya. Jadi pengucapannya harus disengaja anginnya. Ka titi misalnya. Ka titi ya. Atau misalnya huruf kaf dan taknya sukun. Contoh pada kata tab, tabat, tabat ya. Atau huruf kaf sukun. Yak, furun. Nah, jadi teman-teman, huruf hams ini ketika berharokat a, i, u, ataupun sukun, dia harus ada anginnya. Dia harus ada hamsnya. Seperti itu. Oke, sip. Bahkan nih teman-teman. Udah, segitu aja dulu. Udah mau meninggal ini Zoom-nya. Dan ada kelas malam rupanya. Aku lupa kalau hari ini hari Senin. Ya udah, Oke, makasih ya, silakan. Sehat-sehat Sama-sama, ya. Ustazah. Nanti kita ketemu lagi di Terima sesi kasih. berikutnya. Oke. Assalamualaikum. Salam.